Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Permatasari dari kelas AK505. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan salah satu jurnal dari Google Scholar dengan judul Analisis Investasi Portofolio Saham Pasar Modal Syariah dengan Model Markowitz dan Model Indeks Tunggal Studi pada Saham Perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia periode Mei 2011 sampai November 2013. Di sini saya akan merangkum beberapa poin utama dari jurnal tersebut yang meliputi objek, masalah, tujuan, metode, dan hasil penelitian. Baik, tanpa panjang lebar, mari kita mulai membahas poin pertama, yaitu objek penelitian. Objek penelitian dari jurnal tersebut berfokus pada investasi portofolio saham di pasar modal syariah dengan objek yang dilakukan analisis yaitu saham perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index atau JII di Bursa Efek Indonesia pada periode Mei 2011 sampai November 2013. Penulis melakukan pengambilan 16 sampel saham untuk dilakukan analisis dalam penelitian tersebut dengan daftar sebagaimana di samping. Selanjutnya, masalah yang dibahas pada penelitian tersebut yaitu sebagai berikut. Pertama, bagaimana komposisi yang optimal dari investasi saham pada perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Kedua, bagaimana investor dapat membentuk portofolio saham yang optimal dengan mempertimbangkan tingkat return dan risiko portofolio saham yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Adapun tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui komposisi yang optimal dari investasi saham pada perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia dalam mengambil keputusan investasi serta untuk mengetahui tingkat return dan risiko portofolio optimal pada saham yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi investor dalam membentuk portofolio yang optimal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode penelitian. Pertama, dari jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dua, sumber data. Sumber data yang digunakan adalah data-data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data histori dari daftar perusahaan yang listing di Jakarta Islamic Index pada periode penelitian. Daftar harga saham bulanan perusahaan yang listing di JII, data dividen tahunan dari perusahaan yang listing di JII, serta daftar harga saham bulanan indeks saham syariah Indonesia dan SBI Syariah. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik penarikan sampel purposive atau purposive sampling yang memenuhi kriteria tertentu dan menghasilkan 16 saham yang dianalisis dengan langkah sebagai berikut. Pertama, yaitu menggunakan model Markowitz dengan menghitung return realisasian saham individual, return ekspektasian saham individual, standar deviasi dan varians, covariance, efisiensi korelasi, return ekspektasian, serta standar deviasi portofolio dan varian portofolio. Kedua, yaitu menggunakan model indeks tunggal dengan menghitung 14 indikator, yaitu menghitung return realisasian dan return ekspektasian saham individual, risiko saham individual dengan menggunakan standar deviasi, varian dan covarian saham individual, koefisien korelasi saham individual, return indeks pasar, return saham dengan menggunakan metode indeks tunggal yang terdiri dari return realisasian dan return ekspektasian, RBR, IRB, nilai AI dan BI, nilai CI, beserta proporsi dana masing-masing sekuritas. Alpha dan beta portofolio, return portofolio ekspektasian, metode indeks tunggal, serta standar deviasi dan varian portofolio metode indeks tunggal.
Dan poin yang terakhir yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Markowitz dan model indeks tunggal memberikan hasil yang berbeda dalam menentukan portofolio optimal. Komponen yang dianalisis dalam model Markowitz lebih sedikit dibandingkan dengan model indeks tunggal. Di sisi lain, model indeks tunggal merupakan penyederhanaan dari model Markowitz dengan mempertimbangkan banyak aspek sehingga hasilnya lebih dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan model Markowitz, terdapat 9 saham yang membentuk portofolio optimal dari 16 saham. Dari keseimbangan saham yang membentuk portofolio tersebut, proporsi dana terbesar dimiliki oleh PT Astra Algo Lestari Tbk sebesar 36,69% dengan risiko individual sebesar 0,96, risiko portofolio sebesar 0,316, dan risiko ekspektasi portofolio sebesar 0,0067. Model ini menunjukkan bahwa diversifikasi saham dapat mengurangi risiko investasi, namun tidak mempertimbangkan faktor eksternal seperti indeks pasar. Berdasarkan model indeks tunggal, terdapat 8 saham yang membentuk portofolio optimal dengan proporsi terbesar dimiliki oleh PT Unilever Indonesia sebesar 33,35% dengan risiko individual sebesar 0,07478, return portofolio sebesar negatif 0,486, return ekspektasian portofolio sebesar 2,27%. Dan untuk risiko yang terdapat dari portofolio optimal yang terbentuk sebesar 16,21%. Hal tersebut menunjukkan bahwa return ekspektasian portofolio lebih besar daripada return realisasian portofolio. Selanjutnya, berdasarkan penelitian tersebut, keputusan investasi dalam portofolio sebaiknya mempertimbangkan aspek fundamental selain aspek teknis. Bagi investor, sebaiknya menggunakan model indeks tunggal sebagai dasar strategi investasi, karena model tersebut merupakan penyempurnaan dari model Markowitz dan mampu menghasilkan saham dengan return ekspektasian tertentu dengan risiko yang paling rendah. Penelitian ini juga memberikan informasi bagi investor dalam menginvestasikan dananya berdasarkan model indeks tunggal, di mana terdapat 8 saham yang membentuk portofolio optimal, yaitu PT Unilever Indonesia, PT Astra Algo Lestari, PT Karun Pokpen Indonesia, PT Alam Sutra Realty, PT Lipo Karawaci, PT Semen Indonesia, PT Indo Tambang Raya Megah, dan PT PP London Sumatera Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat menambah cakupan sampel yang lebih spesifik dan menggunakan beberapa metode analisis lainnya terkait dengan investasi saham. Baik, demikian hasil pemaparan saya terkait dengan salah satu jurnal dari Google Scholar. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.